Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang surat Ali Imran ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doanya ulama, doanya ar-rasikhuna fil ilmi, doanya para ulama yang kokoh keilmuannya. Ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia, ya, tentang manusia yang ada di surat yang ke Ali Imran ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang terbagi dua, ya, dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat, ya. Yang pertama, orang-orang yang di hatinya ada kesesatan. Orang-orang yang di hatinya ada kesesatan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini, mereka ingin menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggunakan ayat-ayat ini untuk menyesatkan orang, yakni menafsirkan sesuai dengan kehendak mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih." Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat ini dalam rangka mencari fitnah. Ibtigha'al fitnah. Maksud ibtigha'al fitnah ini menjauhkan, menghalangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bentur-benturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu hadis dengan hadis yang lainnya, untuk membuat keraguan kepada manusia sehingga manusia tidak masuk Islam atau manusia jauh dari Islam, manusia lari dari Islam. Ya, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabtigha'a ta'wilih, dan orang-orang yang sesat itu, ya, mentakwilkan Quran, menafsirkan Al-Quran sekehendak mereka sendiri, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, makanya jangan aneh kalau ada orang yang menafsirkan ayat, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dengan barang orang lain itu boleh diambil. Ya,
Jadi sendal orang boleh diambil, motor orang boleh diambil, mobil orang boleh diambil. Mereka pakai dalil ini. Padahal ayat ini subhanallah sangat jelas sekali ya. Kemudian macam-macam ya. Ada orang yang mengatakan bahwa orang wanita dan perempuan jalan ya seperti peragawan atau peragawati dilihat oleh orang dengan membuka auratnya. Ini pakai ayat Quran juga ya. Dalilnya surat Yusuf. Qalat ikhruj alaihin. Ya, wahai Yusuf keluar ya. Keluar ya dan berjalan Yusuf. Dilihat oleh para wanita ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah. Ya, ketika para wanita itu melihat Yusuf jalan keluar, baru Yusuf tidak tahu. Ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu, mereka merasa takjub. Ya. Sampai tangan-tangan mereka ya diiris, disayat dengan pisau-pisau yang ada di tangan mereka, mereka tidak terasa. Nah, katanya bahwa ayat ini ya menunjukkan bolehnya orang melakukan seperti itu. Macam-macam ya tentang penafsiran orang-orang ya yang sesat ya, untuk mendukung kesesatannya cari dari Al-Qur'an dan cari dari hadis. Nah, ini orang yang sesat. Ya, makanya Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau membaca ayat ini sebagaimana dalam hadis Aisyah, Rasul berkata, "Fa idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih ini, ya, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengarang-ngarang tafsirnya, ya. Fa ulaika alladzina samallah fahdharuhum. Mereka adalah orang-orang yang Allah sebut. Maksudnya disebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 ini. Maka hati-hatilah dari mereka. Ya. Nah, kelompok yang kedua adalah para ulama. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Ya. Jadi orang-orang yang rasih, orang-orang yang kuat, yang kokoh ilmunya, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Dan para ulama itu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkam. Nah, di ayat yang ke-8 yang pada kesempatan ini kita insyaallah akan bacakan keterangannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menghabarkan tentang doa mereka. Doanya ulama, doanya orang-orang yang kokoh ilmunya. Doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau sesatkan hati kami, condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata bahwa ayat ini ya zahirnya adalah dari perkataan ya atau doanya ar-rasikhina fil ilmi, ya para ulama yang kokoh keilmuannya, ya yang mereka mengucapkan Rabbana amanna bihi kullun min indi rabbina, dan mereka pun berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kalau kita perhatikan ayat ini, doa ini didahului dengan lafaz Rabb. Didahului dengan lafaz Rabb, ya, Rabbana. Kenapa? Karena doa ya, doa itu diharapkan darinya ijabah, pengabulan. Wal ijabatu minal af'al, dan pengabulan doa ini
masuk dalam kategori af'al, perbuatan Allah. Dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah, hubungannya dengan tauhid rububiyah lebih banyak daripada tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, kebanyakan dari doa, ini ghalibnya doa, kebanyakan dari doa ini dimulai dengan lafaz Rabb, yakni Rabbana. Ini rahasia, yakni mengapa didahulukan makna Rabb atau memulai doa dengan kalimat Rabbana atau Rabbi. Ya. Kemudian kalimat Rabbana, Rabbah fathah. Ini kalau dalam bahasa Arab ya atau ilmu nahwu mansub ya, dia nasab ya dengan fathah. Ada yang tidak disebut di sini, yakni huruf ya nida. Ya, ini munada. Ya, munada itu isim yang diseru, ya, yang disebut, yang dipanggil, dan lafaz panggilannya tidak disebut, mahdzufah istilahnya. Ya, asalnya adalah ya Rabbana. Kenapa langsung menggunakan Rabbana? Ya, ada dua sebab atau ada dua maksud. Yang pertama takhfifan. Takhfifan yakni meringankan pengucapan. Yang kedua tayammunan bil bada'ati bismillahi azza wa jal. Yang kedua dalam rangka mencari keberkahan dengan cara memulai ucapan dengan menyebut nama Allah azza wa jal. Artinya langsung Rabbana, bukan ya. Kalau misal dibuka dengan ya Rabbana, ya Rabbana didahului dengan ya. Tapi kalau ya-nya tidak disebut langsung Rabbana. Walaupun terjemahannya wahai Rabb kami, ya. Rabbana ya langsung disebut Rabb. Ini dalam rangka tayammunan, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, dengan mulai menyebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. La tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana ini doa, ya, doa ya. La tuzigh qulubana artinya janganlah engkau condongkan hati kami. Ya, ba'da idh hadaitana, ba'da idh hadaitana, setelah engkau anugerahkan hidayah kepada kami. Maksud hidayah di sini adalah hidayah dalalah dan hidayah taufik. Ya, hidayah dalalah dan hidayah taufik. Kalimat la tuzigh qulubana, ya, sulital fi'lu 'ala al-qalb. Ya, sulital fi'lu 'ala al-qalb li'anna al-qalba 'alaihi madarul amal, ya. Nah, amal perbuatan, ya, al-fi'l perbuatan ini, ya, dikuasakan ke dalam hati. Karena apa? Karena hati adalah tempat berkisarnya amalan. Sumber amalan itu hati, ya, madarul amal. Amalan berputar dan berkisar di hati. Apa dasarnya? Dasarnya adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia baik maka jasad semuanya baik, dan apabila dia rusak maka semua jasadnya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang dimaksud dengan daging tersebut adalah hati. Ya. Jadi hati ini yang ada di dalam dada. Al-qalb huwa hadzal juz'ul mustaqir fis sadr. Yang ada di dada, qalb, ya. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Had ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Sesungguhnya pandangan-pandangan mereka itu tidak buta. Yang buta adalah hati mereka yang ada di dada-dada. Jadi hati itu tempatnya fi sadr, di dada. Ya. Kemudian beliau berkata wa bihadzal qalbu aw bihadzal qalbi yakunul aqlu, ya. Dan akal itu ada di hati. Akal ada di hati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Had ayat 46.
Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka mau berjalan di atas muka bumi, ya, sehingga hati mereka bisa memahami, ya, berakal. Nah, dari sini, ya, dibangun di atas dalil-dalil ini, kata Syekh Utsaimin, jelaslah bahwa akal itu di hati, bukan di otak. Akal itu di hati, bukan di otak. Dan ulama itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Qadiman wa hadisan, dari dulu sampai sekarang. Ya, akal itu tempatnya di mana? Ya. Nah, tapi akhirnya Syekh Utsaimin nanti di sini akan menggabungkan dua pendapat ini. Ya. Menggabungkan dua pendapat ini, ya. Jadi ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan akal itu di otak kepala, ya. Baik. Dan yang ditunjuki oleh Al-Quran bahwa akal itu ada di hati. Tadi surat Al-Had ayat ke-46. Ya, lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya. Dan beliau menjelaskan, ini adalah kalam Allah. Dan Allah adalah yang paling mengetahui tentang makhluknya. Ya. Allah paling mengetahui tentang makhluknya. Kemudian beliau berkata, ya, bahwa akal itu ada dua. Ya. Yang pertama, aklut tasarrufi wa tadbir. Yang kedua, aklul idraki wa tasawwur. Ya. Yang pertama, akal tasarruf wa tadbir. Ini akal yang ada di hati. Namanya akal at-tasarruf wa tadbir. Baik buruknya orang, perbuatannya itu ada di hati, ya, yang ada di dada, ya. Yang kedua, akal yang dimaksud dengan akal idrak wa tasawwur, akal pengetahuan, ya. Ini adanya di mukh, ya, di otak kepala, ya, di mukh. Orang Arab sering bilang anta ma fi mukh, antum nggak punya otak, gitu, ya. Jadi mukh itu akal idrak. Syekh Utsaimin berkata, fa inna aqlal idraki wat tasawwuri yakunu fil mukh. Akal pengetahuan ini adanya di mana? Di otak kepala. Ya. Fal mukh yatasawwaru wa ya'qil wa huwa bimanzilatil mutarjimi lil qalbi yashrahu ma yuridu raf'ahu ila al qalbi thumma yarfa'uhu ila al qalbi ثم يصدر القلب الأوامر والذي يبلغ الأوامر الدماغ. Jadi akal yang ada di kepala ini, di otak ini, ya, kedudukannya seperti penerjemah bagi hati, ya. Dia jelaskan apa yang dia inginkan, ya. Kemudian dimasukkan, disampaikan ke hati, ya. Kemudian dari hatilah, ya, keluar al-awamir, yakni perintah-perintah. Nah, itu dia. Dan setelah itu masuk ke otak kembali, ya. Dan ketika kita mengetahui hal ini, maka tidak ada pertentangan antara keduanya, ya. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, walladzi yatasawwaru wa yudriku wa fihi aklul idrak huwa dimag, ya, yang bisa menggambarkan sesuatu, mengetahui sesuatu, ya. Ini akalnya akal idrak yang ada di otak kepala, ya. Adapun akal yang namanya akal tasarruf, akal tadbir, ar-rasyad wal fasad, ya, kerusakan, kebaikan, kerusakan, bimbingan dan kerusakan, ini adanya di akal di hati, ya. Jadi mata tidak buta, akan tetapi akal hatinya buta, ya. Ini dalilnya di surat Al-Had ayat 46. Jadi akal ada dua, ada akal at-tasarruf wa at-tadbir, yang ini ada di hati, di dada.
yang kedua akal namanya akal idrak dan akal tasawur. Ini adanya di mukh, ya. Kata beliau, wahina idzin yazulul ishkal wa tajtami'ul adillatul hissiyatu wasyar'iyyah. Ya. Nah, dengan hal ini maka hilanglah permasalahan. Ya, tidak ada muskilah lagi. Ya, terkumpul antara dalil-dalil syar'i dan dalil-dalil hissi. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati kami. Artinya jangan kau sesatkan hati kami. Maksudnya apa? Idza istaqamatil qulub, apabila hati itu istiqamah, ya, walam tamil, dan tidak sesat, tidak condong kepada kesesatan, istiqamatil jawarihu aqidatan wa qawlan wa amalan, maka jasad ini akan istiqomah juga, akan lurus juga, akidahnya lurus, perkataannya lurus, dan perbuatannya lurus. Ya, doanya luar biasa ini, doanya ahlul ilm. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan. Jadi inti masalahnya di hati. Dan tadi sudah kita bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati itu baik, maka jasad baik. Apabila hati itu jelek, maka jasad jelek. Makanya di sini ulama berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau hati ini lurus, istiqomah, maka jawarih itu juga akan lurus. Akidahnya lurus, ucapannya lurus, dan perbuatannya lurus. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Kalimat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak dimaksudkan untuk iftikhar, untuk bangga-banggaan. Tetapi maksudnya adalah tawassul dengan nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah untuk nikmat-nikmat yang berikutnya. Ya, seakan-akan mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepada kami dengan hidayah. Maka kami minta kepada engkau agar kau anugerahkan kepada kami, agar hidayah ini tetap, ya, kami berada di hidayah dan tidak tersesat. Ini maksudnya. Ya. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah dalalah wat taufik. Ya, hidayah dalalah wat taufik. Jadi adapun hidayah dalalah itu seperti firman Allah di surat Fussilat ayat ke-17, ya. Wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda, ya. Dan adapun kaum Tsamud kami berikan petunjuk kepada mereka, tetapi mereka lebih mencintai kesesatan daripada hidayah, ya, karena ini hidayah dilalah. Mereka tidak diberi hidayah taufik. Nah, yang dimaksud dengan ba'da idh hadaitana ini mencakup dua hal, hidayah dilalah dan hidayah taufik, ya. Nah, dan hidayah taufik, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk menapaki jalan kebenaran. Ya, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, kalau orang sudah bisa melakukan itu, maka orang tersebut berada di jalan hidayah, namanya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Nah, di antara manusia, ya, dalam masalah ini, ya, manusia terbagi dua. Ya. Faminan nas, di antara manusia, ya, man yuhramul hidayataini. Ada yang terharamkan mendapatkan dua hidayah ini. Terharamkan dari hidayah dalalah dan hidayah taufik. Seperti orang-orang Nasara, ya, mereka dhalun, mereka tersesat, tidak mengetahui al-haq dan tidak beramal dengan al-haq. Ya, tidak mengetahui kebenaran dan mereka beramal dengan kebodohan. Ya. Kemudian yang kedua, di antara manusia yang terharamkan, ada yang terharamkan mendapatkan hidayah taufik. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, mereka tahu kebenaran, tetapi mereka
tidak mengamalkan kebenaran. Ya. Nah, yang bagus adalah yang Allah Subhanahu wa taala beri rizki dengan dua hidayah ini, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka. Allah berikan hidayah kepada kebenaran, dan Allah berikan hidayah dengan hidayah taufik, dan mereka beramal tentunya dengan kebenaran. Ya. Jadi yang dua sesat, yang satu berada di dalam kebenaran, yakni orang-orang yang beriman. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmatmu. Ya. Jadi wahab lana di sini artinya a'ti. Berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, dengan anugerah, ya, yang sempurna, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wahab lana min ladunka rahmah. Kalimatnya dengan wahab lana min ladunka rahmah. Tadi makna hab itu a'ti, ya. Jadi hab lana itu, hibah itu al-ata' bila iwad, pemberian tanpa adanya ganti, memberi begitu saja, menganugerahkan begitu saja, ya. Dan kesempurnaannya tanpa minnah. Tanpa minnah ini mengungkit-ungkit, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ayat ke-17, ya, memberikan minnah, anugerah kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat, ya, kepada orang-orang yang beriman dengan hidayah. Ya, Allah berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada engkau berupa hidayah keimanan. Ya. Nah, ini. Berikutnya, wahab lana min ladunka, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau. Dari sisi engkau, ya. Perhatikan penyandaran hidayah dan penyandaran rahmat kepada Allah, ya. Wahab lana min ladunka, jadi penyandaran hibah, ya, kepada Allah ini ada maksudnya, ya. Maksudnya adalah li'alla yakun li ahadin alaihim minnatun siwahu, supaya tidak ada merasa berjasa atas mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berjasa itu Allah semata. Yang berjasa itu Allah semata. Ini dari satu sisi. Kemudian kalau yang memberikan hibahnya, yang memberikan pemberiannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah adalah zat yang paling mulia, maka ini hibahnya merupakan hibah yang sangat besar. Oleh karena itu, doa ini luar biasa sekali. Wahab lana min ladunka rahmah, mengajarkan kepada kita bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang besar, ya, ya, dan berdoa dengan doa ini, ya, mengajarkan kepada kita bahwa yang berjasa itu Allah, ya, bukan kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, para sahabat yang punya rasa berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka merasa berjasa kepada engkau atas keislaman mereka. Ya. Mereka merasa berjasa kepada engkau Muhammad atas keislaman mereka. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah
kalian merasa berjasa kepadaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang menganugerahkan, yakni berjasa kepada kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, ya. Ini pelajaran yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di ayat ini, yang kita bisa ambil faedahnya dari ayat ini. Kemudian juga yang berikutnya bahwa kalau kita tahu Allah yang memberi pemberian dan Allah adalah zat yang akramul akramin, ya, akramul akramin, maka tentunya hibahnya, pemberiannya sangat besar, ya, sangat berharga, ya. Karena apa? Karena pemberian itu sesuai dengan kadar tingkatan dari si pemberi, ya. Ketika yang ngasih hadiah adalah memiliki kedudukan yang tinggi, maka pemberian itu bukan pemberian yang ecek-ecek, ya. Oleh karena itu ar-rasikhuna fil ilmi berdoa, wahab lana min ladunka rahmah, wahab lana min ladunka rahmah, ya. Oleh karenanya Nabi SAW berkata ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Abu Bakar Siddiq minta kepada beliau SAW untuk mengajarkan doa yang beliau berdoa dalam sholatnya, ya. Abu Bakar Siddiq pernah berkata, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati, ajarkan kepadaku doa yang aku berdoa dengannya dalam sholatku, ya. Ini di tasyahud akhir sebelum salam, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi Engkau, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa anugerahnya, minnahnya itu dari kalimat wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, faghfirli maghfiratan min indik, dan ampunilah aku dengan ampunan dari sisi Engkau, ya. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan anugerah yang besar ini. Baik. Kalimat rahmat ini salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan saya berbicara di sini rahmat yakni mencakup nikmatnya juga. Rahmat mencakup nikmat, dan nikmat itu mencakup asar, ya. Jadi pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura 28, "Huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan setelah mereka itu berputus asa, dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah Maha Pelindung lagi Maha terpuji. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga. Ya, surga juga rahmat Allah. Anti rahmati arhamu biki man asya, engkau adalah rahmatku, ya, aku rahmati dengan engkau siapa yang aku kehendaki, ya. Dan tentang rahmat Allah juga ada surat Ali Imran 107, Allah berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajah mereka putih berseri-seri, mereka berada dalam rahmat Allah dan mereka kekal selama-lamanya. Yani rahmat, ya, ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimutlakkan kepada nikmat-nikmatnya, karena nikmat-nikmat Allah merupakan pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat ini, wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat. Maksudnya adalah, kata Syekh Utsaimin, hiya ni'am wa hiya min athari rahmati. Dia adalah nikmat-nikmat, dan nikmat-nikmat tersebut adalah pengaruh dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan rahmat itu, dengan rahmat apa yang diinginkan tercapai, dan apa yang dikhawatirkan, ditakuti oleh manusia terhindari. Ya. Ini makna atau maksud dari rahmat. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi, ya, maha pemberi. Nah, wahhab, maksud al-wahhab adalah al-katsir al-ata. Allah banyak memberi, ya, dan ini merupakan sifat yang lazimah. Sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Makhluk yang Allah beri sangat banyak dan tidak terhitung. Ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yadullahi mal'a sahaul laili wan nahar ara'aytum ma anfaqa munzu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghis ma fi yaminihi. Tangan Allah itu penuh. Tangan Allah itu penuh, selalu dermawan di siang hari dan di malam hari. Tidakkah kalian lihat apa yang Allah infakkan sejak penciptaan langit-langit dan bumi? Tidak ada sedikit pun yang terkurangi dari tangan kanannya, yang ada pada tangan kanannya. Kemudian tentang wahab, Allah maha pemberi, ya, itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, dan ini hadis qudsi, ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian dan orang terakhir kalian, wa insakum wa jinnakum, bangsa dari kalangan bangsa jin dan dari kalangan bangsa manusia dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni, mereka berdiri dalam satu tempat, kemudian mereka meminta kepadaku. Artinya semua mereka itu yang berkumpul dari makhluk dari awal sampai akhir, dari bangsa manusia dan bangsa jin, kumpul di satu tempat, mereka semua minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka aku akan beri setiap orang permintaannya. Aku beri setiap orang permintaannya. Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza gumisa fil bahri. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti terkuranginya air laut yang dicelupkan dengan jarum, ya. Apabila air jarum itu dimasukkan kemana? Ke laut. Nah, ini. Jadi tidak berkurang sama sekali. Ya, dan Syekh berkata, wa hadza la yanqusul bahr syai'an. Hadza la yanqusul bahr syai'an. Ini sama sekali tidak mengurangi air laut sama sekali. Ini menunjukkan bahwa apa yang di sisi Allah itu luar biasa sekali. Allah Maha Pemberi. Oleh karena itu kalau kita mintanya sama Allah. Segala sesuatu yang kita inginkan, minta kepada Allah. Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Ya, Fallahu Azza wa Jal la yuhsi ahadun hibatihi abadan hatta bin nisbati laka anta bin nafsika la tuhsi hibatillahi lak. Qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi tidak ada seorang pun yang sanggup menghitung pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga engkau, ya. Engkau tidak sanggup menghitung pemberian Allah
nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada diri engkau, tidak sanggup. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ada beberapa faedah, tapi tidak akan saya bacakan semuanya. Ya. Yang pertama adalah setelah kita baca ayat yang ke-8 ini, disyariatkannya kita berdoa dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena ini adalah doanya ar-rasikhina fil ilm, doanya para ulama, ya, doanya orang-orang yang kokoh ilmu mereka. Yang kedua, disyariatkannya memulai dengan Rabb, dengan kalimat Rabb, yakni Rabbana ketika kita berdoa. Ya, tadi sudah dijelaskan dua sebab. Pertama takhfif, yang kedua mencari berkah dengan menyebutkan Allah, menyebutkan nama Allah dulu dalam ucapan dan doa kita. Kemudian yang ketiga ini sangat penting sekali, ya, bahwa seseorang tidak memiliki hatinya. Perhatikan ini, annal insan la yamliku qalbah. Seseorang tidak bisa menguasai hatinya. Saya tidak menguasai hati saya. Anda tidak menguasai hati Anda. Kita semua tidak menguasai hati kita. Ya. Oleh karena hal ini, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hati kita, agar tidak disesatkan hati kita. Lihat, walihada tas'alullaha alla yazigha qalbak. Oleh karena ini hendaknya kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyesatkan hatimu. Fala taghtar bi nafsika annaka mu'min. Jangan tertipu dengan dirimu bahwa engkau ini mukmin. Fakam min insanin mu'minin zalla wal iyadzu billah. Berapa banyak orang mukmin tersesat, terpeleset, menyimpang, wal iyadzu billah. Walakin is'alillah daiman an yuthbitak atau yuthabbitak. Akan tetapi minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan engkau. Wa alla yazigha qalbuk wa alla yuzigha qalbak, dan agar tidak mencondongkan hati kepada kesesatan. Nabi SAW telah menghabarkan kepada kita semua dengan sabdanya, hadis riwayat Muslim, annal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman in syaa'a azaghahu wa in syaa'a hadah yusrifuha kaifa yasha. Bahwa hati itu di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Kalau Allah kehendaki maka disesatkan. Kalau Allah kehendaki maka Allah berikan hidayah kepadanya. Allah membolak-balikan hati sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari faedah ayat tadi, bahwa ini menunjukkan, ya, bahwa kebaikan hati merupakan dasar kebaikan seluruh jasad. Jasad kita, baik buruknya dasarnya itu hati kita. Ya. Biasanya kalau orang hatinya baik, ya, maka jasadnya baik. Orang yang hatinya buruk, ya, maka buruk juga perbuatannya, ucapannya, dan seterusnya. Makanya tidak bisa tidak masuk akal kalau ada perempuan yang mengatakan jilbabi dulu hatinya sebelum menjilbabi badannya. Ya, saya sih nggak pakai jilbab, nggak apa-apa. Yang penting hati saya baik. Ini bertentangan. Karena apa? Kalau hati itu baik dan tunduk kepada Allah dan aturannya, dia akan pakai jilbab. Ya, betul, kita harus memperhatikan hati kita dijaga, ya, perbaiki terus, dan hati yang baik akan memancarkan kebaikan pada lisan seseorang dan pada perbuatan seseorang. Berikutnya, ya, bahwa hati itu ada dua keadaan.
Ada keadaan istiqomah dan ada keadaan yang condong kepada kesesatan. Hati ini bisa sesat dan bisa istiqomah, ya. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan hatinya, jangan sampai menyimpang, ya. Jangan sampai menyimpang supaya hatinya lurus terus, istiqomah terus, ya. Kemudian yang keenam, bertawasul kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya. Ya, ketika berdoa kita dianjurkan atau dibolehkan atau disyariatkan untuk bertawasul. Ba'da idh hadaitana. Ya, ba'da idh hadaitani bentuk tawasul. Tawasul itu boleh dengan nama-nama Allah, dengan amal kebajikan, ini tawasul yang dibolehkan, ya. Kemudian yang ketujuh, as-sana'u 'ala haula'ir rasikhin haitsu i'tarafu Allah ta'ala bin ni'mati fi qaulihim ba'da idh hadaitana, ya. Wa hadha dakhil fi qaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini adalah pujian Allah kepada para ulama yang kokoh ilmunya, di mana mereka mengakui, ya, i'tarafu lillah, mengaku, ya, bahwa nikmat itu dari Allah datangnya, ya. Nikmat itu pemberian Allah, ya. Ba'da idh hadaitana, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Nah, ini kemudian berikutnya bahwa dari sini, ya, kita mengetahui boleh bertawasul dengan nama-nama Allah. Innaka antal wahhab. Di surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik tersebut. Dan terakhir, annal insan muftaqirun ila rahmatillahi azza wa jal. Walihada sa'ala Allah an yahaba lahu min ladunhu rahmah. Bahwa seseorang butuh, ya, fakir kepada rahmat Allah azza wa jal. Oleh karena itu, ya, dia minta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuk memberinya rahmat dari sisinya. Kita semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, ya, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah rahmati kita semua. Dan perhatikan bahwa doa ini disyariatkan, ya, oleh Allah, dan hendaknya kita baca doa ini karena ini adalah doanya orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, doanya para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah berkenan untuk menyampaikan materi dan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Baik, Khawatir Islam, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan waktu serta kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo? Halo? Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Sudah Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Siapa ini di mana? Di Bang Bobi di Kampung Baru di Jalai Haji Naimun. Ya, silakan Pak. Nah, begini Pak Ustaz, saya mengenal sunnah itu sudah 10 tahun Pak Ustaz. Saya benar-benar bagus para dai-nya, saya demen Pak Ustaz. Semuanya saya demen acaranya Pak Ustaz. Sebab kitabnya kitab tetap tinggi Pak Ustaz. Dan apalagi dengan Sabtunya itu Pak Ustaz. Saya pengen ini Pak Ustaz, dengan hati saya Pak Ustaz. Hati kami dikasih ketenangan oleh Allah. Walaupun musibah-musibah dengan apapun cobaan-cobaan redo kami Pak Ustaz. Itu tenangnya kami Pak Ustaz. Nah, gimana Pak Ustaz tentang hati kami ditenangkan oleh Allah dengan seluruh musibah saya
tawakal kepada Allah, semuanya musibah dengan kesakitan kami, dengan kezaliman kami, dengan hati kami selalu dikasih hidayah sama Allah. Cuman Baik. kami jadi gembira gitu Pak Ustaz, hati kami gitu Pak Ustaz. Baik, Bapak. Terima kasih. Demikianlah dengan hati kami Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Taib, barakallahu fiik untuk Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga Bapak dan menjaga keluarga Bapak. Tentang hati, ya. Orang yang paling bahagia Bapak, kalau kita ingin selalu bahagia, ya, mendapatkan kenikmatan selalu, ketenangan selalu, ya, maka yang paling harus diperhatikan oleh kita adalah hati kita, tentang keimanan kita, ya. Kita periksa hati kita, kita periksa keimanan kita, apakah bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, bersyukurlah pada Allah dan pertahankan. Kalau berkurang, ya, maka sakit hati, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya adalah dengan belajar tauhid, ya, belajar akidah yang lurus. Belajar tentang tauhid yang dijelaskan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca Al-Qur'an, baca hadis-hadis dan baca penjelasan ulama tentang akidah yang lurus, supaya hati kita ini menjadi hati yang baik, terpenuhi dengan kebaikan. Kita inginkan adalah keimanan yang kokoh, yang kuat. Karena apa? Karena orang yang beriman, ya, orang mukmin itu orang yang paling bahagia. Tapi perlu diingat bahwa kebahagiaan, orang yang bahagia itu tidak dimaknai orang itu tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan ibtila, ya. Terkadang diuji, terkadang kena musibah, ya. Tetapi orang yang mukmin, orang yang lulus dan sukses dari ujian tersebut, dia tetap bahagia dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub dengan urusan orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Apabila orang mukmin itu, kata Rasul, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ya, ini orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah sanggup menghadapi ujian. Makanya yang perlu diperhatikan hati. Ya. Orang yang beriman ketika mendapat nikmat, dia pandai bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Ya, antara dua ini. Karena kita semua Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan khususnya Bapak yang bertanya, harus siap bahwa kita sekarang ada di atas muka bumi, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, kita akan menjumpai yang namanya kematian. Ya, sekarang kita hidup di atas muka bumi ini, itu menghadapi ujian dan ujian. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali." Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan setetes air mani yang bercampur, yang kami uji dia. Ya, yang ingin diuji oleh Allah. Kami uji manusia. Lihat, nabtalih. Ya, kami uji dia. Ini maksud diciptakan manusia itu untuk mendapatkan ujian. Maka di atas muka bumi ini semuanya ujian.
Oleh karena itu, jangan dikira bahwa ujian itu adalah kenyamanan semata, keburukan semata, kesusahan semata, kemiskinan belaka. Tidak. Ujian itu mencakup dua hal, kenikmatan dan kesengsaraan. Ya. Bagaimana ketika diuji dengan kenikmatan? Bagaimana ketika diuji dengan kesusahan? Kan Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan dua hal, kata Allah, dengan keburukan, dengan kesengsaraan, dengan kesusahan, dengan kepayahan, dan dengan khair, dengan kami uji juga dengan khair. Khair ini dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesenangan. Itu semua sebagai cobaan. Ya. Kita lihat di Al-Quran, ada yang diuji dengan kebaikan. Seperti Nabi Sulaiman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sangat besar, kerajaan yang begitu hebat tidak dimiliki oleh raja-raja setelahnya. Ya. Semua ada, fasilitasnya lebih lengkap dan lebih hebat daripada fasilitas yang sangat canggih saat ini. Seluruh banyak makhluk yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bangsa jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Mau apa saja bisa. Bahkan memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Ada alat yang canggih bisa transportasi yang canggih saat ini yang bisa memindahkan itu. Ya. Itu tidak ada. Ya. Itu Nabi Sulaiman lulus dari ujian. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Sad, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Kami anugerahkan Nabi Dawud dengan Sulaiman. Sulaiman itu ni'mal abd, sebaik-baik hamba, innahul awwab. Ada yang Allah uji selain kebaikan, Allah uji dengan keburukan seperti Nabi Ayub. Allah uji dengan apa? Dengan kesusahan, dengan sakit. Bukan isolasi 14 hari. Ya. Tapi Nabi Ayub diuji sakit selama 18 tahun. Subhanallah. Ujian yang begitu besar yang Allah uji kepada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub sukses dari ujian. Selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna wajadnahu sabira di surat Sad. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub adalah nabi yang sabar. Ya, dan ia merupakan sebaik-baik hamba dan dia adalah hamba yang taat. Ya. Jadi Allah uji dengan macam-macam. Di masa ini Allah uji dengan macam-macam. Ya. Apalagi di masa ini. Dan itu ujian, ya, selalu ada. Ya. Apakah dengan corona atau bukan dengan corona, itu juga ujian. Allah berfirman, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami sungguh-sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar dan kekurangan, dari kekurangan harta, kematian jiwa, ya, kemudian kekurangan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sanggup mengatakan ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang yang beriman. Yakin bahwa semua milik Allah dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Kita semua titipan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu kata Allah, ulaika lahum salawatum ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka itu ada ampunan dari Rabb mereka dan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah itu yang begini. Nah, jadi Bapak yang bertanya, jadi gali keimanan. Perhatikan hati kita. Gali ilmu tauhid, baca ilmu tauhid, ya. Dan alhamdulillah Bapak
ya mengenal sunnah sudah lama, ya, sudah 10 tahun, ya, perbaiki terus dan berdoa terus dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya. Kemudian terus belajar yang manfaat, ya, karena kita tidak boleh merasa aman, ya, tidak boleh merasa aman. Maka dalam ayat ini kan ada pelajaran bahwa seseorang itu tidak menguasai hatinya, ya, jangan tertipu bahwa engkau mukmin, ya, jangan tertipu. Oleh karena itu selalu berdoa kepada Allah, ya, dengan doa yang diajarkan oleh dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita tenang, kita pelajari tauhid, pelajari akidah yang benar, kemudian kita, ya, tadaburi, belajar tauhid, belajar akidah itu bukan hanya sekedar baca, tapi masukkan ke hati, kata ulama. Isi hati dengan akidah, isi hati dengan tauhid, agar kita menjadi orang-orang yang mantap tauhid dan akidahnya. Ini barangkali, ya, sebagai jawaban dari Bapak yang bertanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan, masih di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Saya dengan hamba Allah di Kalimantan. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Iya, langsung aja ya, Pak ya. Ya, Iya. silakan. Begini, saya sudah 24 tahun didolimi seseorang. Iya. Ya. Sakit terus, sembuh, dibuat lagi. Ya. Karena saya percaya kepada Allah, karena Allah akan selalu melindungi saya, begitu ya. Nah, sampai saat ini saya sembuh dengan baik, tetapi dia tetap berbuat seperti itu. Apakah itu termasuk saya dikasih cobaan terus kepada Allah supaya untuk selalu beriman ya Pak Ustadz ya? Iya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Iya itu, Ibu. Ya. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Allah rahmati Ibu dan keluarga Ibu dan jaga Ibu, ya, dari musibah dan mara bahaya. Tentang orang mendolimi seseorang atau mendolimi kita, ya, untuk supaya kita kuat, maka hendaknya kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat apa yang diuji dengannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus kita baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua akan kembali pada Allah. Ya, tidak akan merugikan kita orang yang mendolimi kita. Ya, jadi orang yang ingin memudaratkan kita, walaupun semua manusia di atas muka bumi ini atau makhluk-makhluk di atas muka bumi ini dari manusia dan bangsa jinnya berkumpul ingin memudaratkan sesuatu dengan memudaratkan kita atau ibu dengan sesuatu, tidak akan sanggup kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kezaliman itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Oleh karena itu, kita ingatlah hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim itu, ya, tentang orang yang bangkrut. Kata Rasul kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Karena kata para sahabat, yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dinar, ya, artinya uang, ya, dan tidak memiliki harta benda. Kemudian kata Rasulullah SAW, adalah sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang memiliki amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat, ya, jadi amalannya besar-besar, ya, puasa, ya, amalan zakat, dia dermawan, yang sebelumnya dia ahli sholat, ya, tapi sayangnya pulang ke akhirat dia membawa amalan-amalan dolim, kejahatan, ya. Selain membawa amalan yang baik tadi, dia membawa amalan yang buruk, ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza, ya, wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, ya. Dia membawa
amalan buruk dicontohkan sama Rasul, di antaranya seperti mencela seseorang, ya. Kemudian mengambil harta seseorang, memukul seseorang, menumpahkan darah orang, ya. Ini contoh dari contoh-contoh kezaliman. Nah, maka ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dihadapkanlah orang-orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, ya, orang-orang yang mendolimi itu diambil kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian kalau sudah habis, ya, kebaikan yang mereka miliki, sedangkan kedolimannya masih banyak, orang menuntut, ya, apa yang dilakukan? Kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dimiliki oleh orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Akhirnya orang itu tidak memiliki kebaikan, maka dilemparlah orang itu ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ya, ini. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini, kalau ingat hadis ini kita tenang sekali hati kita, ya. Jadi sangat sejuk hati kita. Kalau ada orang yang gibahi kita, kita tenang. Kenapa? Karena berarti sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Ngapain kita marah-marah? Ya kan? Karena sholat dia, walaupun semalam dia sholat, ya, sia-sia tuh sholatnya. Ya. Sholatnya, pahala sholatnya dikasih cuma-cuma kepada kita. Oleh karena itu juga kita, kalau kita sholat malam, ya, kita jaga. Kalau kita puasa, kita jaga. Kita sedekah, kita jaga. Ya, jangan kita dolimi orang. Ya. Kalau kita ngibahin orang, berarti kita pas sholat malam, tadi malam nih, pahalanya ditransfer buat dia. Sudah capek-capek kita bangun malam, ya, berapa rakaat buat dia. Sudah capek-capek kita puasa, ya, sudah nggak makan, nggak minum, yang lain pada makan dan minum, kita nahan lapar, nahan haus, dikasih buat orang, ya, rugi. Nah, itu ya Ibu. Jadi kembali kepada Allah dan Rasulnya, lihat baca-baca hadis Rasulullah SAW maksud saya, ya, untuk menenangkan hati kita kalau kita merasa dizalimi. Dan alhamdulillah tadi, ya, sudah sembuh, ya, dari penyakit kalau memang itu adalah yang disebutkan oleh Ibu, ya. Dan kalau misalkan memang masih orang itu ganggu Ibu, ya sabar. Ya, sabar, ya, kalau tahu ya kasih nasihat, ya, dengan nasihat yang baik, ya, tapi tetap sabar, ya. Itu jalan yang terbaik. Terkadang masalah itu selesai dengan kita tidak meladeni orang yang bikin masalah. Kita diam, ya. Ini barangkali yang bisa saya jawab untuk Ibu. Nah, satu lagi. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, sebagian kaum muslimin kadang apabila mendapatkan permasalahan yang berat dalam hidupnya, selalu bertanya-tanya kepada Ustadz atau orang-orang terdekat mengenai doa-doa apa yang bisa membebaskan dia dari masalah tersebut, yang Allah bisa angkat permasalahan tersebut, dengan harapan yang kuat bahwa doa tersebut langsung diijabah. Nah, tapi apabila hal tersebut sudah dilakukan dan tidak cocok, maka dia akan berlari ke orang lain, meminta doa yang lain yang dikiranya itu doa yang mustajab. Nah, hal seperti ini dalam masyarakat Islam apakah dibolehkan atau enggak dalam ajaran Rasulullah SAW? Iya, tentunya masalah doa, ya, harus kita jelaskan fikihnya, ya. Doa, kalau kita punya masalah yang parsial, artinya punya masalah sendiri-sendiri, setiap orang memiliki masalah masing-masing, ya. Orang memiliki masalah masing-masing, butuh masing-masing dan seterusnya. Kalau kita tidak atau belum mengetahui tentang doa yang pas dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang sesuai dengan contoh, ya, kita doa secara umum. Doa sesuai, misalkan kita punya penyakit, ya, punya sakit, kita doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkan sakit saya, ya wahai Rabb, ya, bertawasul dengan bahasa Indonesia, bermunajat,
tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta doanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa yang memang kita butuh, ya. Kalau kita misalkan tidak kekurangan harta, Allah uji dengan harta, kita ingin Allah minta harta, kita minta, ya Allah, misalkan anak miskin, misalkan gitu ya, jangan minta ke orang, ya, misalkan berdoa sama Allah, berikanlah hamba rezeki dan seterusnya, ya. Nah, kadang kalau minta ke sebagian orang yang ahlul bid'ah atau yang menyimpang, ini dikasih doa yang tidak ada sunnahnya dari Al-Quran, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya macam-macam, kadang ngarang-ngarang doanya, ini yang tidak benar. Nah, kalau misalkan doa seperti doa-doa yang ada dalam hadis-hadis Rasul SAW itu diamalkan, tidak mengapa dan bagus malah, ya. Kalau misalkan Ustadz didatangi oleh seseorang, Ustadz, Anda minta doa untuk penjagaan di pagi hari sampai sore, gitu. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini ada hadisnya. Kita sampaikan kepada yang minta tadi, ya. Ini doanya nih, doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu, ya. Dan doa yang ada di Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sangat bagus sekali, doa ini. Antum bisa baca tafsirnya di Ibnu Katsir, ini doa luar biasa, ya. Dan kasih doa-doa yang ada dalam Quran dan dalam Sunnah, ya. Kalau misalkan salah satu kita diminta oleh orang untuk doa dan kesempatan untuk menjelaskan mana yang sunnah dan mana yang tidak sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.